Di sebuah desa yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang petani bernama Pak Danu. Bersama istrinya, Bu Lestari, mereka menjalani hari-hari dengan sabar, meski tanah yang mereka garap seringkali kering dan hasil panen tak selalu cukup untuk makan. Rumah mereka sederhana, dinding anyaman bambu, atap daun nipah, dan lantai tanah yang dingin di malam hari. Tapi di tengah keterbatasan, mereka tak pernah kehilangan rasa syukur dan kebaikan. Suatu sore saat pulang dari ladang, Pak Danu melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Ternyata, seekor tikus kecil terjepit di antara ranting kering. Matanya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang, Pak Danu melepaskan jerat itu dengan hati-hati. Ia tak mengusirnya, apalagi menyakitinya. Ia hanya meletakkan tikus itu di tanah yang lembut, lalu berkata pelan, "Hati-hati nak, lain kali jangan masuk jebakan." Tikus itu menatapnya sejenak, lalu berlari masuk ke hutan. Beberapa malam kemudian, Pak Danu terbangun oleh suara halus di halaman. Ia keluar, dan di bawah pohon beringin tua, tempat ia biasa beristirahat, ada sesuatu yang aneh. Tanah di sana bergetar pelan, lalu perlahan terbuka, seperti pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Dari dalam muncul tikus yang ia tolong, kali ini berjalan tegak, mengenakan jubah kecil dari daun mengkilap. Ia menunduk hormat, lalu mengajak Pak Danu masuk. Di bawah sana, jauh dari permukaan tanah, terdapat sebuah kerajaan yang tak pernah terbayangkan. Istana dari akar pohon yang diukir indah, lampu dari jamur bercahaya, dan aliran air jernih yang mengalir tanpa henti. Di tengah istana, duduk Raja Tikus, bijaksana, tenang, dan berwibawa. Ia menyambut Pak Danu dengan hormat. "Kau telah menolong putraku tanpa pamrih. Di dunia kami, kebaikan seperti itu sangat langka dan sangat berharga." Sebagai tanda terima kasih, Raja Tikus memberikan sesuatu yang sederhana namun ajaib. Sebutir biji emas yang katanya hanya tumbuh di hati orang baik. "Tanamlah ini di ladangmu dan jangan pernah berhenti menolong meski tak ada yang melihat." Keesokan pagi, Pak Danu menanam biji itu. Dan dalam sekejap, ladangnya berubah. Tanaman tumbuh subur, buah berlimpah, dan tanahnya kembali subur seperti dulu. Perlahan, kehidupan Pak Danu dan Bu Lestari berubah, bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan yang kembali dalam bentuk rizki. Kisah Pak Danu mengingatkan kita, kebaikan tak perlu besar, cukup tulus, cukup dilakukan tanpa mengharap balas. Karena di balik setiap tindakan baik, ada benih keberkahan yang diam-diam tumbuh, entah di dunia manusia atau di kerajaan tikus bawah tanah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk cerita menarik lainnya ya.